Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nabila Rahmawati dari absen 28. Jadi di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, pernikahan di Indonesia. Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan ini UU-nya telah diperbarui UU Nomor 16 Tahun 2019. Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari struktur katanya, kata pernikahan berasal dari kata dasar nikah, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, sebagai suatu peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Semua pasangan hidup tentu mengharapkan agar rangkaian pernikahannya berlangsung dengan sukses dan lancar. Adapun tata cara pernikahan di Indonesia secara umum, tata cara pernikahan berbeda-beda tergantung agama yang dianut oleh pasangan, meliputi persyaratan administrasi, prosesi akad nikah dan ijab kabul atau janji suci yang dipimpin oleh pemuka agama masing-masing, serta ritual-ritual keagamaan spesifiknya, sehingga setiap agama memiliki rangkaian upacara dan tata cara yang unik yang berbeda-beda dalam meresmikan ikatan perkawinan. Yang selanjutnya ada aturan perkawinan di Indonesia. UU Perkawinan Indonesia berlandaskan hukum dan ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan UU 1945 pasal 1 ayat 3 dan pasal 29 ayat 1. Aturan perkawinan harus sesuai dengan prinsip ini, menghormati berbagai agama dan keyakinan. Pernikahan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Adapun syarat pernikahan, usia minimal 19 tahun untuk pria dan wanita atau 16 tahun dengan izin orang tua. Yang selanjutnya ada surat izin orang tua, surat keterangan sehat, surat keterangan tidak halangan menikah dari RT maupun RW. Yang selanjutnya pernikahan di Bali. Pernikahan dalam agama Hindu di Bali disebut pawiwahan. Pawiwahan merupakan upacara sakral yang dilakukan untuk mengikat diri sebagai suami istri. Pawiwahan merupakan tahapan dalam berumah tangga atau grahasta asmara. Pawiwahan juga merupakan perbuatan dharma dan yatnya. Adapun tujuan upacara dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tata cara pernikahan di Bali, yang pertama Masada. Masada adalah upacara perkenalan keluarga dengan mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita dalam pernikahan di Bali. Tujuannya untuk meminang dan menunjukkan keseriusan mempelai pria. Yang kedua ada Medewasa Ayu. Setelah disetujui, acara Medewasa Ayu atau menentukan hari baik berdasarkan nasihat Sulinggi agar pernikahan berkah dan lancar. Yang ketiga ada Ngekep. Sebelum menikah, pengantin wanita dimandikan dan diluluri dengan ramuan tradisional dari daun merak, bunga kenanga, kunyit, dan beras. Lalu ia menunggu di kamar pengantin sampai calon suami datang. Saat calon suami datang, pengantin wanita ditutupi kain kuning sebagai simbol meninggalkan masa lalu dan memulai hidup bersama suaminya. Yang keempat ada Ngungkap Lawang. Ngungkap Lawang adalah upacara penjemputan pengantin wanita oleh pria dalam pernikahan Bali, dimulai dari syair weda dan pelemparan sirih untuk menolak bala. Lalu dilanjutkan dengan 9 rangkaian suci. Ini simbol penghormatan dan harapan agar rumah tangga mereka berjalan dan harmonis. Yang selanjutnya ada Medagang-dagangan. Proses medagang-dagangan atau berdagang di Bali melibatkan tawar-menawar antara mempelai, diakhiri dengan mempelai pria merobek tiket dengan keris. Kemudian mereka menanam keladi, andong, dan kunyit untuk kesuburan. Yang keenam ada upacara Mekalakala atau buta saksi. Itu tujuannya untuk melindungi pengantin dari gangguan roh jahat dengan membakar 3 potong bambu di atas tungku. Yang selanjutnya ada Mategan-teganan dan suun-suunan. Dalam prosesi ini, pengantin mengelilingi api suci 7 kali, diikat sabuk, dan melambangkan awal perjalanan hidup bersama. 7 langkah sabta padi dengan sumpah dan doa, Sanskerta dan Indonesia yang ditambahkan. Yang ke-8 ada Mejauman. Mejauman adalah kunjungan resmi mempelai pria kepada mempelai wanita
setelah pernikahan, khususnya dalam perkawinan ngarorot atau perkawinan lari. Upacara ini untuk menyatukan keluarga, memberitahu leluhur, dan memohon perlindungan. Yang selanjutnya ada Nata Pawetonan. Nata Pawetonan adalah ritual penyerahan seserahan seperti perhiasan, pakaian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, melambangkan pengalihan tanggung jawab pengasuhan anak dari ibu kepada suami. Yang ke-10 ada bekal atau tata dan memberikan perhiasan atau pakaian ibadah dari ibu kepada anak perempuan sebagai simbol pengingat jasa ibu dan harapan agar anak selalu beribadah. Yang terakhir ada Mujaya-Jayu. Upacara Mujaya-Jayu di Bali digunakan untuk memohon restu dan pengantin wajib tinggal selama 3 hari untuk mempererat hubungan. Yang selanjutnya ada aturan pernikahan di Bali. Berdasarkan Perda Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, yaitu desa adat berwenang mengatur dan menjaga tradisi pernikahan termasuk memadik. Pergub Bali nomor 4 tahun 2020 mengatur pelaksanaan adat istiadat agar tetap dijalankan sesuai dengan tradisi masing-masing desa adat. Yang selanjutnya, norma yang mengatur memadik adalah norma adat dan norma asusila. Yang selanjutnya, pendapat pribadi mengenai adanya prosesi tukar cincin dan pemberian seserahan. Menurut saya, prosesi pernikahan di Bali saat ini mengalami perubahan dengan adanya tambahan seperti tukar cincin dan pemberian seserahan. Meskipun ini bukan tradisi asli dari Bali, banyak pasangan yang tetap melakukannya sebagai simbol komitmen dan tanda keseriusan sebelum pernikahan. Tukar cincin dianggap sebagai simbol ikatan calon pengantin, sementara seserahan menunjukkan kesiapan pihak pria untuk menafkahi istri. Tradisi ini sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh budaya luar, tetapi masyarakat Bali tetap mempertahankan inti dari adat pernikahan mereka. Selama tambahan ini tidak bertentangan dengan nilai adat dan tetap menghormati proses utama pernikahan di Bali, menurut saya tidak ada masalah. Justru ini bisa menjadi adaptasi budaya yang tetap menjaga keharmonisan antara adat dan perkembangan zaman. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.